Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nama saya Eprita Mala Pradika Putri. Saya adalah mahasiswa magister di Universitas Brawijaya tahun 2023. Dan saya di sini mau men-sharing dengan teman-teman semua yang ada di sosial media di YouTube khususnya. Dan saya di sini mau sharing tentang perubahan dan budaya organisasi yang mana nanti kalau memang ada yang sepakat dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya juga, dan memang kalau ada unsur kesalahan atau ada mungkin ada yang membenarkan, dan itu silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke. Untuk pertama-tama saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu adalah mata kuliah perubahan dan budaya organisasi yang diampu oleh Bapak Rianto, dan kemudian di perubahan organisasi sendiri di Indonesia. Mungkin kita tahu ya, manusia semua itu adalah dinamis, di mana selalu berkembang dan selalu ide-ide pikirannya selalu berkembang dengan banyak tendensi atau intervensi atau banyak pengaruh dari manapun itu. Dan kemudian kita tidak bisa memungkiri kita adalah manusia yang memang Allah menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, sehingga dimana kita mempunyai harapan dan cita-cita apa yang diinginkan, karena memang manusia itu adalah banyak dia keinginannya atau istilahnya apa yang ingin dicapai itu pasti ada, sehingga muncullah sebuah organisasi. Disitulah kita berorganisasi, menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan bersama-sama teman untuk bisa bersosialisasi dengan manusia lain, individu lain. Dan disitulah, di organisasi inilah kita terbentuk, dan dengan di organisasi adanya struktur, kita bentuklah struktur di mana ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan ada yang berada di bidang-bidang tertentu sesuai dengan kalau dibilang itu keinginan atau kesukaan ya, mungkin lebih dengan keahlian manusia itu tersendiri. Dan kemudian dari situ mungkin ada beberapa metode untuk manusia ini berpikir. Untuk pertama itu dengan cara berpikir keteguhan, yang keteguhan ini adalah metode pemikiran yang kita dapatkan dari nenek moyang kita. Memang kita adalah dilahirkan, dan kita dilahirkan di kota mana, di negeri mana, di daerah mana, dan notabene di Indonesia sendiri kita adalah negara yang culture-nya itu banyak, beraneka ragam dan kaya sekali. Dan mungkin seperti saya, untuk saat ini saya dilahirkan di tanah Jawa, lebih tepatnya di Jawa Timur, yang bisa adalah adab atau etika atau kebiasaan atau yang apa yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita di budaya Jawa, yang mungkin tidak sama dengan budaya di Sumatera. Jangankan di beda pulau, ya mungkin di satu pulau saja itu sudah beda, mungkin seperti itu. Dan kemudian itu ada metode berpikir otoritas, dan ada metode ilmiah yang seperti kita tuh kuliah dan lain sebagainya secara ilmiah, dan juga ada intuisi. Intuisi itu karena memang kita tidak bisa memungkiri kita adalah manusia, itu pasti ada rasa intuisi, itu udah dapat dari Tuhan ya, udah pemberian. Dan memang kadang-kadang intuisi juga itu beberapa kita nggak bisa menyebutkan satu persatu, karena ada yang bisa perasa itu lebih, atau ada yang istilahnya pekah atau tidak pekah, mungkin itu yang ada kadang-kadang diberikan untuk kelebihan di bagian itu. Mungkin ada yang punya sixth sense dan lain sebagainya, itu bisa untuk dipakai untuk metode berpikir, untuk mempengaruhi cara berpikir dari individu tersendiri. Dan kemudian di dalam individu tersebut itu ada beberapa indikator. Ada 5, yaitu ada rasa, akal, hati, ruh, dan nafsu. Jadi hal-hal inilah juga bisa mempengaruhi orang atau pengaruh untuk perilaku dari individu itu sendiri. Dan itu adalah hal dari rasa, akal, hati, ruh, dan nafsu. Itu kalau memang berkolaborasi dan bersinergi dengan baik, itu akan menimbulkan individu atau
bisa individu itu menjadi lebih baik dan amat sangat baik ketika semuanya itu bersinergi dengan baik di hal-hal positif. Tapi dirasa untuk terutama kita ngomong untuk perubahan dan budaya organisasi sendiri ya, yang memang kita ngomongin hal yang kompleks di Indonesia untuk saat ini adalah bagian corruption atau korupsi, yang dimana sekarang kalau kita bicara itu kita bisa mengatakan adalah budaya organisasi korupsi. Padahal budaya itu adalah budaya yang amat sangat negatif. Tapi hal-hal itu sebetulnya kadang ada yang merasa akalnya dia tahu kalau itu adalah dia berusaha untuk itu adalah perubahan yang tidak baik dan sebagainya. Tapi cuman nafsunya karena dia ingin ada hasrat atau nafsu yang lebih sehingga itu lebih besar dan itu bisa mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya banyak faktor atau banyak indikator di individu itu sendiri yang saya sebutkan tadi ada 5, rasa, akal, hati, ruh, dan nafsu. Ini itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari situ makanya kadang kita tuh butuh yang namanya spiritual, hal-hal yang istilahnya butuh suplemen khusus ya untuk bisa suplemen, lebih tepatnya bukan suplemen vitamin ya, vitamin dalam arti kata yang kita minum dan sebagainya, bukan, cuman suplemen untuk melakukan atau pengingat kalau hal itu memang tidak bisa kita lakukan. Istilahnya ada beberapa part yang bisa buat kita stop seperti itu. Dan kemudian kalau memang kita bicara untuk di Indonesia saat ini juga, karena memang kita mendekati pilpres dan lain sebagainya, banyak banget lah misalnya budaya-budaya organisasi untuk di Indonesia sendiri yang bisa kita ambil memang yang amat sangat mencolok ya memang di bagian korupsi ya, karena memang menurut saya pribadi juga sudah sampai disebut itu adalah budaya korupsi, itu sudah menjadi budaya. Sedangkan budaya kalau korupsi itu kalau bisa kan dihapus ya, bukan makin untuk dipupuk mungkin seperti itu. Jadi mungkin kita adalah anak-anak muda penerus bangsa, kalau bisa cukup di situ, dan kita kalau bisa menghindari hal itu, kita bisa mengatur nafsu kita, akal kita, roh kita, hati kita supaya lebih menjadikan Indonesia lebih baik. Mungkin seperti itu, dan ingin budaya organisasi Indonesia itu lebih sehat, tidak mengalami keterpurukan untuk seperti saat ini yang istilahnya korupsi sudah menjadi kayak mendarah daging seperti itu. Dan kemudian kita selaku anak muda di sini untuk penerus generasi yang milenial ya, kalau mungkin saya untuk saat ini bukan Gen Z, terlalu muda kalau saya, tapi saya masih tetap muda kan ya guys, oke, tolong diingat itu, oke. Terus kemudian kalau dikaitkan lagi juga budaya organisasi saat ini di Indonesia, menurut saya yang memang bukan berada di presidensial ya, mungkin seperti itu. Sekarang itu di kepemimpinan Pak Jokowi itu saat ini yang istilahnya menetapkan, kalau menurut saya kalau dia adalah seperti raja, yang dimana raja itu ketika beliau atau ketika memang menjadi raja, nanti yang meneruskan akanlah yang anaknya, mungkin seperti itu. Dan hal-hal seperti ini itu adalah kita tuh bukan berada di negara kekuasaan kerajaan yang seperti negara Belanda atau negara-negara ya memang basicnya adalah negara kerajaan, dan kemudian kita akan dibuat seperti negara patrimonial, kan itu kayaknya bukan ideal kita ya, idealis kita ya, bukan negara kita gitu. Sehingga negara kita itu adalah negara yang presidensial, yang demokrasi, yang benar-benar dari rakyat untuk rakyat, dan semuanya dan kembali ke rakyat, mungkin itu. Dan kemudian hal ini ketika dikontekstualkan dengan teori Max Weber, yang dimana Max Weber memang berbicara secara konsep membahas seperti birokrasi, tipe-tipe otoritas, dan tindakan sosial, yang dimana otoritas ini membedakan 3, yaitu adalah rasional legal, yang berkaitan dengan pengakuan terhadap aturan dan hukum sebagai dasar kekuasaan, dan pencalonan Gibran ini adalah aspek rasional legal karena partisipasinya dalam proses demokratis dan penentuan aturan dalam pemilihan umum. Dan kemudian dalam birokrasi, Weber mengembangkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki struktur hierarki
Dan yang ketiga adalah tindakan sosial, yang dimana Weber menekankan pentingnya tindakan sosial, yaitu tindakan individu yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Jika dikaitkan juga dengan pencalonan Gibran, bisa diartikan sebagai tindakan sosial dan upaya mencapai tujuan politik yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Dan kemudian penting untuk dicatat bahwa teori Weber, aspek-aspek seperti keberadaan birokrasi, otoritas rasional legal, dan tindakan sosial bisa bersifat normatif dan dapat diaplikasikan dalam konteks politik. Dan pencalonan Gibran, analisisnya dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan interpretasi dari masing-masing individu. Jadi tidak sama ya teman-teman. Cuman ketika kita kontekstualkan dengan teori yang sudah ada, mungkin tidak ada salahnya dan tidak ada yang merugikan atau merasa dirugikan mungkin kalau memang kita beda perspektif dari sebelah mana kita bisa melihat. Dan memakai teori apa? Istilahnya kita memakai teori itu seperti pisau, kita mau mengiris, kita mau melihat isu-isu atau fenomena yang ada di Indonesia ini dengan teori yang sekiranya lebih tajam untuk di mana, di sisi sebelah mana kita mau melihat, mungkin seperti itu. Dan kemudian dari perubahan dan budaya organisasi sendiri itu amat sangat dipengaruhi juga dengan bahasa, pengetahuan dari individu tersebut dan agama, dan yang paling penting di dalam berorganisasi juga itu butuh seni. Karena kenapa? Karena memang ketika kita butuh seni atau keindahan, ketika kita menyampaikan, ketika kita apa yang kita inginkan itu butuh packaging atau istilahnya butuh hal-hal yang mencapai dengan baik, dengan indah untuk bisa diterima dengan individu lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ya didoakan ya, siapa tahu nanti saya bisa share lagi untuk pembahasan atau materi-materi lain yang lebih bermanfaat lagi teman-teman. Semoga kita semua diberikan sehat dan diberikan istilahnya bisa lebih berkolaborasi ya dengan baik, atau bisa membuat sebuah video yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada masukan silakan, jangan lupa ya komentar di bawah. Oke. Nih, mungkin itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.